Hari Minggu malam pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menantikan duel sengit, big match antara dua tim yang dalam 3 musim terakhir menjadi juara di Liga Premier Inggris. Manchester City melawan Liverpool. Duel ini akan berlangsung di Stadion Etihad, stadion kebanggaan The Citizens yang selalu mendapat angin kalau mereka menjamu Liverpool. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas big match pada akhir pekan ini antara The Citizens Manchester City menghadapi The Reds Liverpool. Ini pertandingan yang luar biasa yang pasti Anda semua menantikan di akhir pekan ini. Nah, kalau bicara pertarungan kedua tim ini, saya akan berbicara lewat statistik sebelumnya, ya, di mana kedua tim ini bertemu dengan 215 kali. Ya, dalam 215 kali itu Liverpool memenangkan 105 pertandingan. Kemudian City dengan 57 pertandingan, sisanya berakhir imbang. Tetapi kalau kita mengerucut lagi ke belakang, dalam 46 pertandingan, City itu hanya menang 10 kali. Sementara Liverpool dengan 20 kali dan sisanya 16 pertandingan berakhir imbang. City melesatkan sekitar 59 gol ke gawang Liverpool, sebaliknya Liverpool melesatkan sekitar 72 gol secara keseluruhan ke gawang City. Tapi ini kan hanya data-data di atas kertas, bukan menjadi acuan atau patokan di mana data ini akan memungkinkan Liverpool yang lebih unggul dalam statistik akan memenangkan pertandingan. Bukan itu, tetapi hasil akhir yang kita akan lihat nantinya, siapa yang akan lebih siap secara taktik, strategi, secara mental dalam pertarungan nantinya di lapangan di Etihad pada Minggu malam. Nah, kedua tim ini datang dalam kondisi yang segar, dalam kondisi terbaik untuk bisa bertarung dalam big match akhir pekan ini, di pekan ke-8, di mana City melakoni 5 pertandingan terakhir, mereka tidak kalah. Sebaliknya Liverpool juga melakoni 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi tidak kalah. City melewati 3 pertandingan terakhir dengan clean sheet, ya, mengalahkan Marseille di Liga Champions 3-0 dan mengalahkan terakhir Olympiakos dengan 3-0 juga di Liga Champions. Satu kemenangan 1-0 mereka dapatkan saat mengalahkan Sheffield United di kandang Sheffield 1-0. Nah, Liverpool itu di luar dugaan ketika mereka diragukan tanpa Virgil van Dijk yang mengalami cedera dan baru selesai operasi. Lini belakang mereka dikhawatirkan berbahaya. Ini akan banyak gol akan lahir di gawang Alisson. Tapi ternyata di 3 pertandingan terakhir di Liga Champions justru gawang Alisson perawan, alias tidak pernah kebobolan atau clean sheet. Mengalahkan Ajax 1-0 di Amsterdam Arena, mengalahkan Midtjylland dengan 2-0 di Anfield, dan terakhir mereka pesta gol di Stadion Weghis di kota Bergamo menghadapi Atalanta dengan 5-0, ya. Kemudian ada 2 pertandingan di Liga, mereka masing-masing menang 2-1 di Anfield saat menjamu Sheffield dan West Ham. Jadi itu rekor kedua tim saat mereka datang untuk pertarungan di pekan ke-8 akhir minggu ini. Ya, jadi memang dalam kondisi ini siapa yang lebih siap itu yang akan kita lihat nantinya dalam pertarungan, dan menarik untuk kita bahas siapa materi pemain atau starting 11 yang disiapkan baik oleh Pep atau baik oleh Jurgen Klopp. Karena terutama bagi tamu, bagi Jurgen Klopp dan timnya, mereka selalu sulit ketika datang ke Etihad. 4 laga terakhir mereka tidak pernah menang, ya. Bahkan ada 3 kekalahan dan ada 1 kali imbang. Mereka terakhir menang melawan Manchester City di Etihad ketika Klopp datang di musim pertamanya, dan saat itu City masih dipegang oleh Manuel Pellegrini, ya. Mereka menang dengan 4-1. Itu terjadi pada bulan November, ya, 21 November 2015. Ya, 4 gol dari Liverpool dicetak oleh gol bunuh diri Mangala, pemain belakang dari City saat itu. Ada Philippe Coutinho sebelum ke Barca, kemudian ada Bobby Firmino, dan terakhir pemain belakang Martin Skrtel yang saat ini bermain di Istanbul, Başakşehir, yang kemarin mengalahkan Manchester United, ya, di Liga Champions.
Itu materi pada 2015. Nah, setelah itu Liverpool tidak pernah menang lagi. Bahkan mereka kalah 5-0 pada September ya, 9 September 2017. Di Etihad mereka dihajar 5-0 ya oleh pasukan Pep saat itu. Ya, memang babak belur Liverpool. Dan terakhir mereka juga kalah 4-0 bermain di Etihad pada musim kemarin, di saat memang Liverpool sudah juara saat itu. Tapi kekalahan 4-0 ini memang seakan tidak diterima ya, karena mereka lagi-lagi tidak berdaya menghadapi Kevin De Bruyne saat itu yang bermain sangat bagus, ada Phil Foden yang juga ikut mencetak gol ya. Jadi ini harus ada pembalasan dari Klopp bahwa mereka tidak boleh dipermak habis sampai tidak bisa mencetak gol. Inilah kesempatan bagi Klopp ketika mereka datang dengan kondisi terbaik. Mereka bisa saja bisa mengalahkan City, tetapi City juga dalam posisi yang terbaik dan City selalu berambisi besar untuk tidak bisa dikalahkan oleh Liverpool. Nah, kita lihat sejauh mana Pep menyiapkan tim ini dan sejauh mana Klopp menyiapkan tim ini. Jadi siapa pemain yang akan mereka mainkan? Saya punya lapangan ya kecil seperti ini yang saya siapkan buat kita sama-sama melihat. Katakan di sini adalah tuan rumah City. Dia akan bermain mungkin dengan 4-3-3 ya. Kalau saya lihat di sini dia akan bermain dengan 4-3-3. Nah, siapa yang akan ditampilkan oleh Pep kalau City bermain dengan sini? Pasti penjaga gawang adalah Ederson ya. Ederson Moraes. Ya, saya ambil di sini. Kemudian di back kanan ya kita pasti ada Kyle Walker ya. Di back kiri mungkin Joao Cancelo yang akan tampil di sini. Ini menurut versi saya ya. Siapa dua back tengah ya yang bermain di sini? Dia akan bermain dengan 4 pemain back. Mungkin di sini akan ada Aymeric Laporta yang akan di sini dan Ruben Dias yang akan bermain sini ya, atau John Stones ya, kita akan lihat, tapi ini versi saya. Kemudian 3 gelandang yang mungkin bisa ditampilkan ya, ada 3 gelandang dari Pep. Di sini mungkin bisa Rodri, Kevin De Bruyne. Di sini kita tidak tahu siapa yang akan dia tampilkan, tapi menurut saya ada Bernardo Silva yang mungkin bisa dimainkan. Nah, 3 pemain depan ya. Di sini bisa Jesus ini ya. Kemudian Sterling, dan di sini bisa dimainkan Riyad Mahrez. Ini saya pikir yang mungkin bisa tampil. Ini lebih menyerang ya, lebih bagus mereka dalam hal menyerang karena punya kekuatan dengan Gabriel Jesus ini ya. Raheem Sterling yang bisa ditampilkan oleh Pep. Kemudian bagaimana dengan Liverpool? Saya pikir Liverpool juga akan bermain dengan 4-3-3 ya, formasi sama bagi Klopp, dengan tentunya di sini dia akan bermain dengan Alisson ya. Alisson Becker. Kemudian bek kanannya tetap sama ya, Trent Alexander-Arnold. Kemudian di kiri sini ya tetap dengan Robo, saya pikir ya, Robertson. Di sini ada mungkin Nat Williams yang akan main sini. Dan di sini adalah Joe Gomez. Ya. Kemudian 3 gelandang mereka. Ini adalah Curtis. Kemudian di sini adalah Henderson. Dan di sini Gini Wijnaldum ya. Di depan 3 pemain sudah pasti Mane yang akan ada sini. Mane. Nah, disinilah yang kita bisa siapa yang akan dimainkan. Apakah Roberto Firmino atau Diogo Jota yang kemarin tampil on fire ketika melawan Atalanta, dan Jota sudah membuat 3 gol sejauh ini di Liga Premier. Katakan saya taruh di sini Diogo Jota yang lagi bagus-bagusnya. Kemudian di sini adalah Mohamed Salah. Ini starting 11 pakem yang ada di klub ya. Dia akan bermain dengan gegenpressing dengan formasi ini. Jadi keduanya akan bermain dengan pola yang sama, formasi yang sama, 4-3-3. Bisa saja di sini kalau tidak ada Rodri, mungkin Pep akan memainkan Gundogan ya, Ilkay Gundogan yang akan ada di sini. Yang bisa dilihat. Kalau tidak ada Bernardo Silva, mungkin di sini adalah Phil Foden ya. Phil Foden ya. Jadi ini akan terjadi di sini. Bisa saja
Gabriel Jesus katakan tidak bermain, mungkin di sini akan didorong adalah Ferran Torres dan Bernardo Silva akan menggantikan sini. Ya, Bernardo Silva akan ini menggantikan dengan Riyad Mahrez. Inilah kedalaman skuad yang ada di City, begitu banyak opsi yang akan dimainkan oleh Pep sehingga dia tidak kesulitan ya untuk bisa melakukan. Pertarungan memang akan terjadi di sisi ini ya. Ini adalah pertarungan yang luar biasa yang akan terjadi. Bagaimana juga Liverpool sangat kuat di sini. Ya, ini adalah materi mereka terbaik ketika mengalahkan Atalanta, kecuali di sini bisa aja bukan Nat Williams atau Rhys Williams ya yang tampil lawan Atalanta. Jadi ada dua pilihan, Nat Williams atau Rhys Williams. Memang mereka masih punya Joe Matip tapi masih 50-50 untuk bisa bermain. Kita akan lihat siapa yang akan dimainkan. Tapi inilah formasi yang ada dari kedua tim. Dua-dua punya kedalaman yang bagus. Masalahnya Van Dijk tidak ada, Fabinho tidak ada, Oxlade-Chamberlain juga tidak ada di sini. Kita akan lihat memang dari segi kedalaman City memang sangat kuat. Tergantung bagaimana kedua tim merespon pertandingan ini untuk siapa membuat gol awal yang menjadi penentu kemenangan. Yang pasti bahwa Trent akan terus untuk melakukan manuver di sini untuk press, dan ini tergantung bagaimana Cancelo untuk bisa menjaga jangan sampai banyak crossing dari Trent, atau Kyle Walker bisa menutup pergerakan dari Robertson untuk tidak banyak crossing ke sini sehingga menguntungkan bagi Jota ya yang begitu cepat dalam berlari, atau Salah yang masuk dari sini bersama dengan Mane. Sebaliknya bagaimana baik Rhys Williams atau Nat Williams di sini yang masih muda harus juga mengawasi bagaimana kecepatan dari kalau Jesus dimainkan ini menjadi momok di kotak penalti ya. Dan yang pasti mantan pemain Liverpool Raheem Sterling ini harus betul-betul dimatikan oleh Curtis untuk tidak bisa berbuat banyak, dan juga Trent untuk bagaimana menghentikan pergerakan dari Sterling yang sangat cepat, yang tentunya tahu bagaimana caranya untuk masuk kotak penalti sebelum memberikan crossing di sini, sehingga banyak pemain-pemain dari lini kedua akan muncul ya dari City. Jadi saya pikir Klopp pasti tahu apa yang mereka harus lakukan sebagai pelatih profesional, dan juga dengan Pep tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang pelatih profesional. Jadi dua-duanya sudah tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing lawan. Jadi itu yang saya bisa lihat di sini dengan pola ini. Semoga ini berkenan buat Anda semua. Tinggal kita memilih siapa yang terbaik dari kedua tim ini dalam pertandingan nanti. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan Anda jangan lupa tetap untuk memberikan komentar-komentar positif, mengusulkan tim Anda, like ya channel YouTube Bung Ropan, dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa. Ciao.